Free aja. Mereka free aja. Free aja. Jelas ya. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan apapun. Kiranya impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi tentu kita tahu ya, dan kita memang harus menyadari ada pihak-pihak asing di luar sana yang mau mengambil keuntungan besar dari kekayaan alam yang Indonesia miliki, bosku. Dan tentu atas beberapa peraturan-peraturan atau kebijakan baru yang lebih pro terhadap keuntungan negara Indonesia. Tentu hal ini akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak luar, bos. Yang mereka inginkan adalah mendapat kekayaan alam dari negara Indonesia. Lantas, jika mereka tidak mendapatkan hal itu, yang mereka sering lakukan adalah mereka akan melakukan politik pecah belah, bosku. Yang dimana mereka akan membuat sesama warga negara Indonesia saling mencurigai, saling menghakimi, dan saling tidak mempercayai, bosku. Kenapa hal itu mereka lakukan? Ya tentu dengan situasi kacau di negara Indonesia. Itu membuat mereka itu dengan mudahnya bisa masuk dan menggerakkan situasi di negara ini, bosku. Tapi justru hal ini juga disadari oleh negara China. Kenapa bisa? Berkaitan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya The Wanderer. Judul videonya mengatakan, geng barat panik, Cina sebut senasib dengan Indonesia lawan kekuatan asing. Wow. Negara China menyebut sama nasibnya dengan negara Indonesia, bosku. Dan berkaitan dengan hal itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Indonesia China bersama melawan asing. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Untuk menggagalkan niat yang jahat dari kekuatan Australia, mereka mengurangi ekspor apa saja. Sapi. Bikin merinding, siapa sebenarnya dalang asing yang mencoba mengacaukan Indonesia? Jawabannya mulai terang. Ketegasan Presiden Prabowo menjalankan politik bebas aktif ternyata membuat kekuatan besar kepanasan. Amerika gusar karena Indonesia menolak dimonopoli soal alutsista militer, sementara negara luar panik karena program makan bergizi gratis justru menekan impor dan mengutamakan produk lokal. Tapi benar juga sih menurut saya, bosku. Meskipun ada banyak sekali program-program yang diwacanakan bahkan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan negara Indonesia, tapi masih banyak juga hal-hal yang harus dikoreksi. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaannya, bosku. Seperti makan bergizi gratis ya. Ini kan kalau dikerjakan dengan baik oleh orang-orang di lapangan, hasilnya juga baik, bosku. Tapi banyak sekali sih orang-orang yang justru nggak bertanggung jawab memegang tanggung jawab ini, bosku. Hasilnya ya kita bisa lihat sendiri. Ramai juga siswa-siswi negara Indonesia justru terkena dampak buruk dari program ini, bosku. Ya, saya sih berharap pemerintahan yang ada itu segera menyelesaikan problem ini ya. Kita mau lanjut kembali play videonya. Asing, oligarki domestik yang puluhan tahun merampok uang negara kini mulai disingkirkan. Pemerintah menolak tunduk pada kekuatan manapun yang ingin menyetir republik ini. Inilah alasan mengapa serangan dan provokasi terus dilancarkan. Mari rapatkan barisan dan pertahankan kedaulatan Indonesia. Wow. Free aja. Mereka free aja. Free aja. Jelas ya. Karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Jelas ya. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka kalau dari luar stand up. kami bersepakat untuk meningkatkan
untuk menggagalkan niat yang jahat dari kekuatan asing. 在习近平主席和马国总统的战略指引下，两军关系当前 Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto, hubungan kedua negara berada di titik awal yang baru. Tiongkok dan Indonesia sebagai komunitas senasib sebenarnya memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan. Merasa senasib sepenanggungan bos, China ya. Tanggung jawab bersama dan tepat saatnya untuk memperkuat pertahanan. Saya dan Bapak Menteri Syafrin akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari kekuatan asing dan memberikan contoh bagi negara-negara global selatan untuk melakukan kerjasama model baru di bidang pertahanan. Sebelumnya bahwa presiden kita itu adalah presiden paling usil sebenarnya, paling mengganggu kepentingan oligarki asing dan domestik. Itulah Pak Prabowo, makanya musuhnya banyak. Jadi termasuk Amerika nggak? Termasuk. Lo bukannya beliau ally? Iya, cuma kan sekarang Amerika tuh maunya monopoli. Tapi kan Pak Prabowo ini maunya 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, porosnya dipecah-pecah. Alusista aja dia kerjasama sama siapa aja kan gitu. Bersiasat gitu maksudnya kan? Bukan, dia nggak mau diikat bahwa gue harus dagang sama lu doang. Gue mau dagang sama Bebas Pakis, aktif. bebas aktif. Dia maunya begitu. Itu yang Amerika Di nggak suka. part mana merugikan Amerikanya? Ya sekarang misalnya, dulu kita beli belanja kapal perang, terus pesawat. Itu harus sama Lockheed Martin misalnya sama Boeing gitu kan. F-16-nya segala macam. Tapi di satu sisi kita juga dibatasin. Pesawat-pesawat tempur kita itu nggak ada yang 5. Kita nggak boleh punya Gen 5 loh. Alasannya? Iya Nggak kan? boleh ada yang ngelebihin Amerika. Enggak, bukan negara yang dianggap ally-nya dia gitu. Yang benar-benar ally kayak misalnya negara Commonwealth punya F-35. Raptor itu kan Gen 5. Kita nggak punya loh, dan kita nggak bisa. Sampai hari ini tuh ada aja pokoknya. Jadi kalau kita misalnya terjadi peperangan sama negara yang punya F-35, kita nggak punya antidote ya dong? Nggak ada, tewas lah kita. Ngeri banget. Ngeri. Nah makanya kan Diakalin ya. gimana kita mau mempertahankan negara ini kalau senjata alutsista kita aja dikontrol. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jadi memang negara Indonesia patut hati-hati terhadap apapun kerjasama dengan pihak-pihak asing bosku. Karena yang patut kita takutkan ya, kalau di belakangan hari justru dari kesepakatan kerjasama yang kita sudah kesepakati, itu justru membuat kedaulatan kita tergadai bosku. Jadi saya sih juga menyadari ya, ada banyak sih kelemahan yang masih ada di pemerintahan ini bosku. Tapi saya tetap menyokong pemerintahan yang ada untuk sampai membuat kedaulatan negara ini tergadai ya. Ya kita tahu lah siapa negara-negara yang mau memonopoli hasil bumi negara Indonesia atau kekayaan alam negara Indonesia bosku. Dan atas kegagalan mereka memonopoli kekayaan alam negara Indonesia, tentu mereka akan mengambil cara lain. Ya salah satu cara yang sering mereka lakukan yaitu dengan cara politik adu domba. Maka dari itu untuk para bosku semua, kita sebagai warga negara Indonesia tetaplah kita cinta terhadap negara ini. Persatuan negara Indonesia harus kita jaga bosku. Jangan sampai nanti kita yang justru saling tidak percaya, kita yang justru saling bertengkar, tapi pihak asing di luar sana yang mendapat keuntungan. Dan berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video reaksi hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan berapa para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.